Shalom Bapak Ibu, kami lanjut hari ini dengan seri Keluaran, Kitab Keluaran, seri eksegesis, dan hari ini kita akan belajar dari Keluaran pasal 8. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa kami bersyukur karena ada kesempatan lagi untuk belajar dari firman Tuhan, kebenaran, dan melihat contoh kemuliaan Tuhan, ketinggian Tuhan, keunggulan Tuhan, dan tolong membuka hati kami untuk belajar dengan baik dan hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan ini dengan jelas. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya senang sekali bisa kembali ke seri eksegesis. Beberapa minggu kemudian saya ada cuti dengan keluarga dan sekarang kesempatan lagi untuk belajar. Nanti mungkin 3 minggu ke depan ada khotbah lagi dari Keluaran 9. Tapi hari ini kita lihat Keluaran pasal 8. Saya ingat pada waktu anak yang ketiga kami kecil, dia marah terhadap mamanya dan dia memukul mamanya. Jadi saya tidak ludak, saya tidak menjadi sangat marah, tetapi dengan kontrol saya minta dia untuk keluar ke halaman di belakang ini. Ini di rumah kami di Amerika Serikat pada waktu itu. Dan ada beberapa ranting-ranting. Dan saya minta dia untuk memilih satu ranting yang akan dipakai untuk hukuman dia, disiplin dia. Dia menangis sekali, dia tidak mau memilih. Jadi saya bilang, saya akan memilih. Kalau kamu tidak memilih, saya memilih. Dia menangis sekali. Itu saya coba tidak tertawa pada waktu itu, karena itu agak lucu. Tapi dengan serius saya bilang, memilih ada. Dan dia akhirnya saya memilih dan kembali ke rumah. Dan saya bertanya kepada anak itu, siapa itu? Menunjuk kepada ibu, siapa itu? Dibilang, dia menangis, saya tidak tahu. Saya bilang, itu seorang perempuan, jangan memukul perempuan. Saya bertanya lagi, siapa itu? Saya tidak tahu. Dia menangis, dia tidak mau menjawab. Saya bilang, itu ibumu. Jangan memukul ibumu. Sekali lagi. Saya bertanya lagi, siapa itu? Dia menangis betul dan menangis menjadi lebih keras. Saya belum memukul dia. Dan dia bilang, saya tidak tahu. Saya bilang, itu istri saya. Jangan memukul istri saya. Dan saya pukul dia 3 kali. Tidak keras. Tetapi supaya dia ingat, jangan begitu. Nah, itu hukuman, disiplin dari tangan ayah kepada anak. Untuk apa? Apa tujuannya? Supaya dia menolong dia untuk menghormati ibunya. Supaya dia ingat, ini ibu. Ibu harus dihormati. Yang kedua, menolong dia untuk lebih menghormati orang tuanya dan mengerti posisinya dalam keluarga kami. Dia bukan pusat keluarga, dia seorang anak yang dikasihi, yang disayangi, dan seterusnya, tetapi dia harus ingat posisinya sebagai anak di dalam keluarga. Nah, disiplin terhadap anak-anak dan hukuman Allah tidak bisa dibandingkan. Tetapi ada beberapa hal yang sama. Pasti Allah mendisiplin anak-anaknya. Dia mendisiplin kita. Ibrani pasal 12 menjelaskan itu. Dia mendisiplin kita karena dia mengasihi kita. Kita harus melewati beberapa hal yang susah sebagai disiplin untuk membentukkan kita menjadi lebih seperti Yesus Kristus dan karakternya. Tetapi hukuman Allah dan disiplin Allah beda. Hukuman Allah adalah Allah menyatakan murkanya
terhadap orang-orang jahat. Nah, dalam kasus seperti itu, dia menyatakan murkanya terhadap orang jahat, itu punya tujuan juga. Salah satu tujuan adalah meninggikan namanya antara bangsa-bangsa lain. Jadi Allah memurkai atau jatuhkan hukuman terhadap bangsa-bangsa, terhadap orang jahat, supaya bangsa-bangsa lain melihat dia begitu tinggi dan dimuliakan. Hal ini menjadi tema pada sesi ini dalam Keluaran pasal 8. Hukuman Allah meninggikan namanya dalam atau antara bangsa-bangsa. Hukuman Allah meninggikan namanya antara bangsa-bangsa. Ada beberapa pertanyaan yang muncul dari teks kita untuk sesi ini. Kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan itu dan mudah-mudahan kasih jawaban-jawaban yang alkitabiah. Dan nanti kita akan mencoba menerapkan beberapa hal dari teks ini. Sebelum kita melihat pertanyaan dan jawaban, mari kita melihat cerita ini. Nah, teks sebelumnya kita ingat Tuhan memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir seperti penebusan mereka. Mereka akan keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Firaun tidak mau. Firaun tidak mau mereka sebagai budak untuk dibebaskan. Nah, sudah ada tulah yang pertama. Tulah yang pertama, Sungai Nil menjadi darah. Kita lihat tulah yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat dalam Keluaran pasal 8. Saya akan membaca teks ini untuk kita semua. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan menghirap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Kata-kata itu akan naik menjati engkau memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Aduh, banyak kata ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah kata-kata lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kata Musa kepada Firaun, silakanlah Tuanku katakan kepadaku bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya kata-kata itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Katanya besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka kata-kata itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dan dari rakyatmu.
dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga kata-kata itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkainya bertumbuk-tumbuk, sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah, maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Pada ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikak terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikak atau lalat. Tetapi pada hari itu, aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Lalu kata Musa, sekarang aku keluar meninggalkan Tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan. Maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Firaun dan dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Hanya janganlah Firaun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sesudah itu, keluarlah Musa meninggalkan Firaun lalu berdoa kepada
Tuhan. Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Pikat itu dijauhkannya dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Aduh, dikeras hati ya. Beberapa kali dihukumi oleh Tuhan, tetapi hati Firaun tetap keras. Nah, ini menarik sekali. Di Mesir, pada waktu itu ada banyak dewa-dewi. Kita sudah membahas itu sedikit kemarin. Ada yang bentuknya seperti katak, namanya Heket. Dan itu menolong ibu-ibu yang mau melahirkan. Kenapa itu dibentukkan seperti katak, saya kurang tahu. Tetapi itu salah satu dewa. Pasti pada waktu ada hukuman terhadap kata-kata dan terhadap orang Israel, orang Mesir dan semuanya mati, orang Mesir akan menjadi khawatir mengenai masa depan mereka. Kenapa? Karena Dewi Heket sudah dihukumi. Dewi Heket katak yang menolong katanya ibu untuk melahirkan, mereka sudah mati. Kata-kata itu. Jadi pasti mereka khawatir tentang masa depan mereka. Dewa di atas tanah di Mesir adalah Set. Namanya Set. Bukan Z dengan Z, tapi Set dengan S. Dan tanah, yaitu debu, menjadi nyamuk. Sesuatu yang bukan menolong Mesir, tetapi menyakiti Mesir dan mengganggu kesehatan orang Mesir. Allah menghukumi dewa Set itu. Ketiga tula di dalam pasal 8 adalah kedua dan ketiga dan keempat dari 10 tula. Sekarang kita melihat pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, kenapa Allah menulahi bangsa Mesir? Kita sudah membahas itu sedikit dari pasal yang ke-7. Tetapi kita kembali ke pertanyaan ini. Kenapa Allah menulahi bangsa Mesir? Allah mau memperlihatkan kepada orang Mesir dan orang Israel bahwa dia lebih berkuasa dibandingkan dengan dewa-dewi Mesir. Dewa-dewi orang Mesir tidak bisa menolong. Sebenarnya mereka bukan Allah. Dewa-dewi ini dihancurkan dan dikuasai oleh Allah orang Israel. Allah juga mau mengingatkan orang Israel bahwa dia bukan Allah lokal seperti Allah-Allah di seluruh daerah itu. Dewa-dewi di seluruh daerah itu. Ada Allah huruf kecil, kota ini, kota itu, desa ini, desa itu. Ada Allah huruf kecil di rumah mereka. Tetapi Allah kita bukan seperti itu. Melainkan Allah kita adalah Allah semesta alam. Allah di atas segala Allah. Dia tidak terbatas dengan angkasa, waktu, atau ruang. Dia maha kuasa, maha tahu, maha hadir. Allah juga menulahi bangsa Mesir sebagai suatu hukuman. Dia mau meninggikan namanya, mengingatkan Israel betapa besarnya dia, tetapi dia mau menghukumi bangsa Mesir. Mereka menyembah dewa-dewi yang palsu. Dan tula-tula kasih kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Dan begitu, banyak orang Mesir gabung dengan bangsa Israel dan keluar dari Mesir bersama-sama dengan Israel. Kita membaca itu dalam Keluaran pasal 12 ayat 37 sampai 38. Itu mengatakan, kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600,000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka, termasuk orang Mesir. Jadi mereka sudah tahu, ini Allah yang tidak bisa bermain dengan Allah itu. Dia Allah yang benar,
Saya mau gabung dengan bangsa itu, Israel yang menyembah Allah itu yang benar. Jadi Allah menulahi bangsa Mesir sebagai suatu hukuman dan sebagai suatu kesempatan. Hal ini bisa dilihat dari Wahyu pasal 9 ayat 20 sampai 21. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Setelah sangkakala yang keenam ini, yang mana ada hukuman yang keras yang turun ke atas orang di dunia yang tidak dimeteraikan oleh Tuhan, manusia tetap tidak bertobat. Sepertinya ada kesempatan untuk bertobat. Ada hukuman dan kesempatan untuk bertobat. Begitu dengan bangsa Mesir. Dan kita lihat pasal 12 ada yang bertobat. Allah memulahi bangsa Israel Mesir sebagai hukuman terhadap mereka dan juga sebagai suatu kesempatan bagi mereka untuk melihat betapa kuatnya Allah bangsa Israel itu dan betapa lemahnya dewa-dewi bangsa Mesir. Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana kita bisa melihat kemuliaan Allah lewat hukuman terhadap bangsa Mesir? Bagaimana kita bisa melihat kemuliaan Allah? Firaun tahu sumber kekuasaan yang murni. Pada waktu ada kata-kata, dia memanggil Musa untuk berdoa kepada Tuhan, Yahweh. Walaupun para ahli itu pun membuat kata-kata bermunculan juga. Musa membuat kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir oleh karena ada tangan Allah. Ada kuasa Tuhan sendiri. Para ahli bergantung pada ilmu mantra mereka sendiri. Dari Musa, hal itu kekuasaan Allah. Dari para ahli ilmu sihir, hal itu kekuasaan manusia. Firaun bisa membedakan. Dia bisa menjelaskan perbuatan para ahli. Dia tidak bisa menjelaskan kuasa Allah dari Musa. Kita bisa melihat kemuliaan Allah lewat hukuman ini juga karena Musa minta Firaun memilih hari dan jam yang mana kata-kata akan keluar dari tanah Mesir. Musa menjelaskan dalam ayat yang ke-10. Jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Bukan dewi-dewi Mesir, tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Kata-kata itu bukan suatu kebetulan, melainkan hal itu adalah hukuman dari Allah. Tangan Allah bercampur dalam tulah ini secara sungguh-sungguh. Itu jelas. Dan Firaun tahu itu dari Tuhan. Walaupun para ahli bisa berbuat demikian. Juga dengan kasus nyamuk. Para ahli tidak bisa membuat yang demikian seperti Musa dan Harun. Dan mereka berkata, inilah tangan Allah. Secara literal, inilah jari Allah. Satu jari pun bisa menjatuhkan hukuman dari Allah. Dan mereka takut sekali. Kita akan lihat itu nanti juga dalam Keluaran pasal 9. Allah membedakan juga tanah Goshen dari tanah Mesir dalam kasus lalat itu. Allah mengatakan dalam ayat 22 dan 23, tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat atau lalat, supaya engkau mengetahui bahwa aku, Tuhan, ada di negeri ini. Orang Mesir pasti mereka kira Allah tidak ada di Mesir. Dia Allah Israel, dia ada di bangsa mereka.
tetapi Allah mau mereka tahu bahwa Dia ada di tanah itu juga. Allah tidak terbatas, Dia bukan Allah lokal saja, dan namanya dimuliakan dan ditinggikan. Apakah kita tetap bisa melihat kemuliaan Allah lewat hukumannya terhadap manusia? Kemuliaan Allah itu bisa dinyatakan dari hukuman. Ya, kita lihat ini dalam salib Yesus Kristus. Ada hukuman, tetapi juga ada kemuliaan. Roma pasal 3 ayat 25 dan 26 mengatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, hukuman, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Keadilan atau hukuman Allah dan kesempatan untuk bertobat ada. Kemuliaan Allah di situ, di salib. 2 Korintus pasal 5 ayat 21 mengatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dan 1 Petrus pasal 2 ayat 24 mengatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dan Filipi 2 menjelaskan hal itu. Anak manusia itu, Yesus Kristus, menjadi hamba, menjadi manusia. Dan Dia taat terhadap kematian sampai mati di kayu salib. Dan oleh karena itu, Dia dimuliakan. Dia diberikan nama yang lebih tinggi dari seluruh nama. Dan nama-nama lain atau Allah-Allah lain di dalam dunia ini. Ada hukuman yang memuliakan nama Allah. Dan hukuman Allah menyatakan keadilannya. Dia Allah yang adil, yang benar, yang kudus. Semua karakter itu sebagian kemuliaan Allah. Dan kemuliaan Allah dinyatakan dalam hukumannya. Puji Tuhan, hukuman Allah, murka Allah dipikul oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Supaya kita boleh memuliakan namanya Yesus Kristus. Pertanyaan yang terakhir, yang ketiga adalah kenapa Firaun tetap berkeras hati seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ingat Keluaran pasal 4 ayat 21. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau berbuat di depan Firaun, tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Kenapa? Pertama, sebagai sebagian rencana Allah, yaitu meninggikan namanya dan memuliakan namanya dalam bangsa-bangsa lain. Sampai bangsa-bangsa lain tahu bahwa Allah Israel adalah Allah yang benar. Kita bisa lihat Yosua pasal 2, pada waktu Israel masuk tanah perjanjian itu, orang Yeriko takut sekali. Kenapa? Karena mereka tahu dari mujizat-mujizat yang dibuat Allah di Mesir, mereka tahu Allah itu benar. Dan mereka takut sampai Rahab bertobat dan menjadi sebagian bangsa Israel dan nenek moyang dari Raja Daud. Keluaran pasal 9, kita akan lihat ini kemudian. Ayat 16 dan 17 mengatakan, akan tetapi ini sebabnya aku membiarkan engkau hidup. Allah berkata ini kepada Firaun, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi.
Ada rencana yang besar di tangan Tuhan. Keluaran pasal 14 ayat 4 mengatakan, Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, Aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Dan dalam ayat yang ke-31 dalam pasal 14, ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Roma pasal 9 ayat 22 dan 20 sampai 24 mengatakan, Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Puji Tuhan, itu termasuk kita. Dalam kedaulatan Allah, Dia memilih Firaun sebagai suatu alat untuk memuliakan namanya. Firaun tetap bertanggung jawab untuk perbuatannya. Tetapi bisa dikatakan Allah membiarkan dia hidup sesuai dengan kejahatannya. Dan dalam rencana Allah, Allah memakai kekerasan hati Firaun untuk meninggikan nama dan reputasi Allah. Hal ini susah dimengerti, susah dipahami, karena kita terbatas oleh waktu dan angkasa. Allah berada di luar waktu dan angkasa. Tetapi kita mengaku bahwa Allah tetap adil dan Allah tetap kasih. Dan Dia berhak untuk meninggikan namanya supaya bangsa-bangsa lain bisa mengerti siapakah Tuhan Israel. Nah, bagaimana pandangan kita terhadap Tuhan bisa dibentukkan oleh pasal 8 ini? Biasanya pandangan kita terhadap Tuhan terlalu kecil atau terlalu terbatas. Mungkin susah menganggap Allah sebagai Allah yang akan menghukumi. Jika kita membaca kitab Wahyu, ada perspektif begitu. Susah untuk memahami Allah sebagai Allah penuh dengan murka terhadap orang jahat atau manusia. Tetapi sebelum kita menjadi pusing tentang hukuman Allah, kita harus mengaku dan mengingat beberapa hal. Allah adalah Allah yang adil. Allah adalah Allah yang kasih. Kedua konsep itu bisa ditemukan di salib, yang mana Yesus menanggung murka Allah dan menyatakan kasih-Nya terhadap kita. Yesus dihukumi, yaitu dikutuk oleh Allah sendiri supaya kita boleh diselamatkan. Dan dalam keselamatan bangsa-bangsa ada kemuliaan bagi Allah. Itu motivasi dan tujuan misi. Kita mengatakan kemuliaan Tuhan kepada orang lain supaya mereka boleh memuliakan nama Yesus. Jadi itu Injil. Ada kabar baik. Yesus layak untuk dimuliakan oleh bangsa-bangsa lain. Hukuman Allah menyatakan kemuliaannya. Respons kita seperti apa? Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Dia adalah Tuhan yang adil, yang kasih, yang menghukumi tetapi dengan tujuan untuk memuliakan namanya. Dan mari kita hidup sesuai dengan keselamatan dan panggilan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena teks ini kita lihat kekuasaan Tuhan. Kami lihat keunggulan Tuhan. Dewa-dewi di dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan. Dan kami mau hidup
kepada Tuhan dan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami bersyukur karena Yesus datang untuk menanggung murka Allah, supaya kami bisa mengalami kasih Allah dan diampuni dari dosa karena Yesus menjadi Tuhan dan disalibkan supaya kami bisa diselamatkan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.